Hello friends, welcome to Battle Maskara Lokal Indonesia Part 1 bersama saya Tasya Parasya. Jadi aku tadi baru menyadari kayak tiba-tiba produk lokal banyak banget yang launching maskara gitu kan secara continuous gitu. Dan aku baru sadar juga sebelum-sebelumnya ini juga ternyata udah banyak juga brand-brand lokal yang punya maskara. Jadi kayak why not kita battlein gitu. Dan ternyata banyak banget gitu kan. Jadi kita akan battlein maskara-maskara ini 3 atau 4 partnya. Di part 1 ini aku udah menyiapkan 6 maskara lokal yang akan aku battlein di part 1 ini. Dan di sesi pertama aku akan battlein dua-dua kayak gitu. Jadi misalnya ini sama ini aku pakai sebelah-sebelah. Terus nanti kita cek mana yang lebih volumizing, mana yang lebih lengthening segala macem. Mari kita mulai saja battle-nya. Dan aku sengaja bare face karena kita akan ngapus-ngapus terus kan ini. Hapus lagi karena kita cuma mau ngecek volume dan length-nya di sesi 1. Pertama, aku akan pakai ini dulu biar hasilnya optimal. Jadi kan biasanya kalau orang kan pasti selalu pakai penjepit bulu mata ya. Dan aku tuh sebenarnya nggak pernah pakai penjepit bulu mata. Cuman biar kayak nanti nggak, ya iyalah hasilnya nggak bagus orang lo nggak jepit dulu bulu matanya, biar nggak kayak gitu. Aku akan pakai ini lash curler yang andalan aku banget, ini dari Anlan ya. Jadi dia tuh kayak catokan buat bulu mata gitu, biar hasilnya optimal ya say. Kira-kira akan rontok sebanyak apa bulu mata aku hari ini mencoba 6 maskara. I don't know, we'll see, ya kan? Nah terus gue baru mikir nih, terus nanti gimana nih gue ngebattlinnya? Oh, aku tahu. Nanti kita vote aja di Instagram, kiri atau kanan. Kalau misalnya aku nggak bisa nge-decide, kecuali kalau perbedaannya terlihat obvious banget gitu. Apa sih kualifikasi pemenang dari Battle Maskara ini? Jadi yang akan aku bilang pemenang itu adalah yang sesuai sama kriteria yang aku suka pastinya. Yaitu pertama, dia harus in volume. Jadi aku nggak mau bulu mata aku tuh kayak kepisah jadi kurus satu-satu gitu. Aku mau bulu mata aku tuh jadi bervolume dan panjang. Nanti aku akan insert ya. Ini referensi hasil bulu mata yang aku mau pakai maskara andalan aku. Nah ini targetnya akan jadi kayak gini. Pertama, biar adil aku akan pakai 2 maskara yang sama-sama aku belum pernah mencoba sebelumnya. Jadi ini tuh maskara dari Sika, namanya Lash Out Love, A Tint of Beauty, The Natural Kind. Dan yang satu lagi ini adalah dari Rose All Day. Ini namanya adalah Thunder Lash Mascara. Ini kayak dua-duanya lumayan baru dan aku belum pernah pakai dua-duanya. Biar adil kita akan pakai ini bersamaan. Pertama, si Sika ya, packagingnya lucu. I love it, aku suka yang bulat-bulat kayak begini. Nah terus dia aplikatornya kayak gini. Aplikatornya seperti kacang Garuda, kacang apa tuh namanya? Kacang tanah. Kita akan pakai maskaranya secara serius ya. Jadi pertama kita akan abisin dulu nih di sini. Kita masukin lagi dulu, sisain dikit. Terus aku akan mulai dari ujung atas. Oke, jadi step 1-nya kayak gitu, dipakai di ujung-ujungnya dulu. Step 2 masukin sekali aja. Nah, terus kita mulai pakai dari bawah. Wihi marihidihi ini. Gue terlalu cepat ngejudge gak sih? Tapi ini bagus deh guys. Volumizingnya dapet ya, kalian bisa lihat. Jadi dia bikin bulu mata aku terlihat lebih tebal dan lebih pekat gitu. Manjanginnya juga dapet banget. Baru layer kedua. Oke. Layer ketiga, kita akan ulangi lagi seperti itu. Seperti itu. Manja. Oke, jadi ini aku tuh pakai 3 layer ya guys. Nah, di layer ketiga tuh dia mulai lumayan menggumpal-gumpal menjadi satu. Jadi pas layer kedua tadi tuh udah dapet banget volumizing dan manjanginnya. Sekarang dia kayak menjadi satu garis-garis, kayak mulai nempel-nempel gitu kan. Jadi efek volumizingnya malah jadi kelihatan berat gitu bulu mata aku. Cuman biasanya aku kalau pakai maskara pasti 3 layer gitu. Bahkan biasanya 4-5 layer kan masih aman-aman aja. Tapi ini battle sudah dimulai dengan strong competition ini ya. Sekarang di sebelah sini aku akan pakai Rose All Day Thunder Lash Mascara. Terus dia aplikatornya model kayak begini. Jadi kayak bisa lebih menggapai area bawah gitu sih. Terus kalau ngeliat dari tekstur, dia kelihatan lebih cair sih dibanding yang Sika. Terus dia ada fiber-fibernya nih, kayak ada bulu-bulunya gitu. Kelihatan nggak ya di sini? Ada bulu-bulunya gitu. Kalau yang Sika tuh tadi sebenarnya katanya sih ada fibernya, tapi aku sih nggak melihat ya. Nggak ada sih, nggak ada kayak bulu-bulunya gitu, kayak brow fiber sih. Kayaknya nggak ada deh ini. Kalau ada pun mungkin sedikit banget. Nah sekarang kita akan coba pakai cara yang sama di sebelah sini. Ini masuk layer kedua, terlihat kalau yang Rose All Day lebih memisah-misahkan bulu mata aku dibanding yang Sika ya. Jadi lebih tersebar, terspread gitu. Mungkin karena teksturnya juga yang lebih cair. Kalau Sika kan tadi lumayan thick.
Dan bulu mata bawah tuh lumayan apa ya, lumayan faktor penting sih buat aku karena bulu mata bawah aku tuh panjang banget. Jadi kalau maskara yang nggak bagus itu bisa kelihatan banget langsung kalau dipakai di bulu mata bawah aku, tapi nggak kelihatan panjang bulu matanya. Bulu mata bawah aku tuh bisa sampai sini nih kadang kalau pakai maskara yang biasa aku pakai. Oke, Rose All Day masuk layer ketiga. Rose All Day kelihatan lebih mencar-mencar banget sih. Jujur Li, sangat obvious ya. Sangat obvious perbedaannya. Kita torture test dulu nih. Tetep Rose All Day lebih misah tuh, liat deh. Dia kayak nggak jadi menggumpal sama sekali. Volumizingnya dapet, lengtheningnya juga dapet banget. Kalau ini udah mulai menggumpal banget ya, jadi kayak nyatu-nyatu ya, kelihatan banget. Sekarang kita akan bikin foto Instagram. Aku sih udah tahu sih, kalau aku pribadi lebih prefer yang Rose All Day karena ini hasilnya kelihatan lebih gimana ya? Ya kelihatan lebih nyaman aja sih, lebih enak untuk dipandang sih dibanding yang ini. Padahal tadi aku kayak ngeliat yang Sika nih udah bagus banget gitu. Kita vote ya, oke? Oke guys, jadi ini hasil battle part 1 kita, Rose All Day versus Sika. Overall sih dua-duanya not bad ya, tapi aku harus bilang Rose All Day lebih nyaman untuk dipandang sih. Sebenernya gini ya, kalau kalian ngeliat bulu mata aku doang kayak gini, misalnya kalian ngeliat kayak gini doang, itu pasti kalian juga udah kayak, ih bagus deh bulu matanya pakai maskara apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian lihat sebelahnya kayak gini, pasti ini yang akan kalian lebih tanya, karena ini lebih merata gitu loh, kayak lebih semua area tersebar dan semua area memanjang. Ini juga udah nyentuh alis, terus kayak lebih ke spread out gitu loh, jadi volumizingnya tuh merata. Kalau yang Sika itu kayak slightly lebih menggumpal, dan ini aku rasa kalau misalnya udah agak seharian gitu ada potensi untuk dia lebih menggumpal lagi tuh. Lihat kan, pasti kan kita kayak ada waktu seharian tuh ada momen yang mau garuk-garuk atau kayak gini tuh, lihat dia lebih clumpy. Ini udah menggumpal banget tuh. Sedangkan yang Rose All Day lebih aman untuk digini-giniin. Walaupun dia masih ada juga sih yang rontok-rontok, tapi tetap masih terpisah-pisah. Tuh dia banyak juga tuh rontoknya. Kalau yang ini karena dia teksturnya juga lebih kayak, lihat deh. Oke, kita akan massage ya. Dua-duanya nih aku adil banget. Jadi kalau kalian pegang nih teksturnya, yang Rose All Day tuh lebih kering. Yang Rose All Day tuh lebih kering, kalau yang Sika itu lebih kayak gel gitu. Kan tuh bener-bener udah langsung nyatu semua, sedangkan yang Rose All Day lebih smudge proof. Ini nggak usah didiscuss lagi sih kalau ini, jujur, lihat deh. Sedangkan yang Rose All Day tuh lebih aman. Dia juga ada sih rontoknya. Ada banget rontoknya, tapi overall masih aman banget gitu kan. Walaupun ya emang nggak bakal ada orang mengucek-ngucek kayak gini sih, tapi ya namanya juga torture test ya guys. Namanya juga kita battle. Yah, kemanakah bulu mata saya? Di bagian yang Sika, yang Rose All Day masih lebih aman banget. Walaupun ini juga udah fibernya nih udah rontok. Jauh tapi jauh lebih aman yang Rose All Day. Oke, jadi kita udah menemukan nih ya untuk di sesi 1 ini antara Sika dan Rose All Day. Congratulations Rose All Day. Tapi Sika belum tentu ada di posisi belakang juga. Jadi kita akan lanjutin lagi next battle. Kita hapus dulu. Bismillah, semoga setelah saya battle ini saya masih punya bulu mata ya. Sekarang kita akan lanjut ke part 2. Jadi aku akan ngebattlein 2 maskara yang aku suka dan aku udah pernah coba. Pertama ini tuh dari Mizu, namanya True Dimensional Lash. Nah yang ini satu lagi adalah Airtos Dolux Curl Volumizing Waterproof Mascara. Ini dua-duanya aku suka. Sekarang kita akan battlein 2 ini biar terlihat lebih jelas mana yang sebenarnya lebih bagus, oke? Di sebelah sini kita akan pakai Mizu. Lucu banget ya, dia aplikatornya kayak gini. Something unik sih menurut aku. Dan ini tuh walaupun kayak kelihatannya membingungkan, tapi lumayan membantu sih, memudahkan kita menggunakan maskara. Dan si Mizu ini salah satu maskara yang teksturnya lumayan cair-cair, agak kental. Ini bahkan agak lebih cair dari yang Sika tadi. Tapi ini seingat aku ini bagus gitu. Karena aku dulu pernah sempet sampai yang kayak, lo beli dia maskara Mizu bagus tahu gitu. Aku akan pakai sisi yang lebih cembung ini nih, yang bagian bawah sini. Kita akan pakai teknik yang tadi lagi. Jadi kita sisirkan bagian atasnya dulu. Terlihat dia warnanya hitam pekat ya. Karena ini dia aplikatornya kayak begini nih, jadi langsung keambil banyak banget produknya, jujur. Aku nggak ngambil lagi nih, kita langsung aja pakein layer kedua kita. Nah, applicator kayak begini ada plus minusnya emang. Plusnya itu mungkin jadinya lebih gampang meratakan ke seluruh bulu mata. Poin minusnya itu jadinya kayak kadang produk yang keambil tuh terlalu banyak gitu, dan jadi lebih gampang untuk nempel ke dalam kelopak sini nih, karena kan ini gede banget. Nah kan ini agak messy gitu. Karena ini basah banget, jadi kalau mau nge-layer tuh kayak harus agak menunggu sebentar deh. Nunggu dia tuh kayak at least minimal agak mengering sedikit. Ini si Mizu ini juga kayak ada fiber-fibernya ya guys. Ini masuk ke
layer ketiga kita. Tapi ini agak genggesnya karena cair bangetnya sih, sumpah. Jadi kayak mau ngedapetin volume tuh lebih susah gitu loh rasanya. Jadi kurus bulu mata gue. Jujur Li, capek banget. Kenapa sih dia? Cair banget, say. Ini tuh aku kayak harus bener-bener nunggu dia kering dulu sih sebelum kita lanjut lagi. Tapi kayak gregetan gitu loh aku jadinya. Ngeliatnya kayak pengen ngerapihin. Mungkin kita harus pakai spoolie lain dulu. Kita akan lanjut ke yang Airtos dulu ya sekarang. Airtos kayak begini. Dan warnanya tuh nggak sepekat yang Mizu. Ini kayaknya warna yang paling nggak pekat sih dibanding yang lain yang ada di sini. Cuman dia ada fiber-fibernya tuh banyak banget gitu. Masih pakai cara yang sama. Dan ini tuh nggak secair yang Mizu gitu. Jadi kalau misalnya pun kalian ngambil agak banyak, masih nggak apa-apa banget. Malah harus kayak agak banyak gitu. Karena ini banyakan fibernya dibanding si liquid. Itemnya tuh kayaknya nggak sebanyak fibernya deh kalau menurut gua nih si Airtos. Jadi kalau kita ambil korek-korek gini yang lebih keluar banyak tuh malah fibernya gitu. Biasanya aku pakai kayak 5 layer, 5 sampai 4 sampai 5 layer. Bisa-bisanya dua-duanya hasilnya mirip. Kayak sama-sama manjangin. Airtos menang lah kalau dibanding Mizu. Mizu wild banget ini pemakaiannya. Oke, jadi ini adalah persaingan ketat banget sih menurut aku antara Airtos sama Mizu karena dua-duanya memberikan hasil yang mirip banget gitu. Jadi poin plusnya Mizu kelihatan lebih hitam warnanya, tapi poin negatifnya itu adalah Mizu tuh cair banget saat masih terlalu basah, pas kita mau tumpuk lagi tuh jadi agak susah. Cuman kalau kita sabar nunggu pas dia udah agak mengering, baru kita timpa lagi layer 2, hasilnya juga memuaskan banget ya. Volumizing dapat, lengthening dapat, dan sejauh ini aku pakai udah berlayer-layer belum menjadi kayak clumpy, belum jadi spidery. Dan ini sampai sekarang sebenarnya dia juga belum ngering. Jadi kayak kalau disenggol nih masih basah gitu loh, masih agak tersisa item-item. Nah, sedangkan Airtos dia juga volumizing dapat, lengtheningnya lebih dapat lagi dibanding volumizingnya kalau menurut aku. Terus dia juga nggak terlalu basah. Jadi pada saat diaplikasiin untuk di layer-layer tuh bisa lebih gampang. Cuman kalau yang ini jadinya poin kurangnya. Jadi pada saat kita mau layer itu harus 4 sampai 5 layer lah untuk dapetin hasil yang optimal. Cuman in the end kayaknya tetap masih terlihat sih, kalau aku pribadi aku lebih menangan yang Airtos karena terlihat lebih rapi, terlihat lebih panjang gitu, volumizing sedikit dibanding yang Mizu, dan lebih cepet aja keringnya. Tapi ini persaingan yang ketat banget. Nah, sekarang kita ambil yang biar kalian bisa lihat dari dekat. Sekarang aku mau foto. Pusing banget, sumpah. Oke, kayaknya Airtos, tetap Airtos. Kita cek ini ya sekarang. Untuk urutan antara Rose Olde sama Mizu, kita akan cek mana yang lebih nggak kelampi. Upsi. Bukan rontok, menggumpal. Nih lihat yang Airtos. Enggak kan? Walaupun ini gue pijitnya parah dan orang nggak ada sih yang sebahlul ini juga gitu. Tapi ini aman. Ini sama amannya sama si Rose Olde. Sama dua-duanya masih ada rontokannya. Si Airtos nggak sebanyak Rose Olde tapi rontokannya. Terus masih aman banget kan, kayak gue diputusin. Airtos lebih menang juga dari Rose Olde kalau dilihat dari faktor manjanginnya sama lebih terpecahnya. Sama dia nggak terlalu banyak yang rontok. Rose Olde juga bagus banget sih, tapi kita coba lanjutin lagi, masih ada 2 maskara lagi di sini. Makeover dan Iyomi. Kita lihat mana yang lebih bagus. Oke guys, gila, yang Airtos susah banget dihapusnya. Aku sampai benar-benar harus pakai cleansing balm dan harus cuci muka. Sekarang kita akan lanjut lagi ke 2 maskara terakhir untuk battle part 1 ini ya. Selanjutnya kita akan ngebattlein maskara dari Makeover Lash Impulse Waterproof Mascara dengan Iyomi Beauty Waterproof Lengthening Mascara. Oke, sekarang untuk di sisi yang sebelah kanan saya akan menggunakan Iyomi Beauty. Dia aplikatornya kayak begini, agak melengkung sedikit. Terus kalau untuk yang Makeover itu aplikator kayak gimana? Oh, agak kayak kacang juga ya. Masih dengan cara yang sama. Oke. Ya terlihat banget sih sejauh ini dia nggak ada efek volumizing sama sekali, kayak lengthening aja gitu. Terus dia tuh agak lumayan lengket, jadi agak susah untuk bikin bulu matanya kayak kepisah-pisah karena dia mau nempel terus. Dia nggak cair-cair banget kayak Mizu gitu sih. Ini udah layer ketiga, masih adanya efek lengthening doang, nggak ada efek volumizingnya. Oke, definisi bener-bener manjangin aja sih. Dia juga ada fiber-fibernya padahal di sini nih.
Oke guys, ini yang Xiaomi udah 5 layer, bener-bener nggak bikin volume sih menurut aku, dia cuman manjangin aja. Cuman emang dari sananya klaimnya begitu gitu kan. Jadi siapa suruh lo berharap volumizing dari maskara yang memberi klaim lengthening gitu. Oke, kita akan lanjut ke maskaranya Makeover Lash Impulse. Salam dari bulu mata gue hari ini. Yang makeover nggak semanjangin yang Xiaomi sih sejauh ini. Dia lebih volumizing. Yang makeover nih enak karena dia nggak cepet menggumpal gitu loh. Jadi aku bisa terus timpa lagi, masih aman banget, masih bisa tersisir, kepisah-pisah dengan efek volumizing yang dapet banget juga. Cuman sejauh ini emang belum manjangin gitu, tapi lebih rata aja warnanya. Nggak terlalu manjangin gitu loh, kayak masih agak jauh dari alis. Terutama area luar sini nih kayak nggak jadi panjang. Dia nggak kelampi sama sekali sih nih yang makeover. Rasanya tuh ingin menggabungkan maskara ini sama maskara ini, karena yang ini volumizing banget, yang ini malah manjangin gitu kan. Jadi biar dapetin dua-duanya kayak harus digabung gitu loh rasanya. Ini agak jadi aneh. Tapi ini sampai nyentuh alis, tapi agak aneh gitu loh, ujungnya kayak jadi berantakan gitu. Kayak agak gimana ya ini bentuk bulu mata gue, tapi manjanginnya iya bener manjangin banget. Ini lumayan berbeda banget sih. Kalau yang sekarang, yang satu volumizing, yang satu lengthening. Kayak pengennya aku gabung mereka berdua, kolaborasi gitu di mata aku. Nah sekarang aku mau foto dulu, kita bikin voting terakhir. Nah ini ya, sekarang kita dari deket. Nah jadi kalau untuk yang Xiaomi itu kelebihannya dia emang lengthening banget. Cuman jadinya emang agak kelihatan apa ya, kayak agak keriting gitu loh di bagian atasnya, jadi kayak agak berat gitu bulu matanya. Dan kalau untuk volumizingnya tuh enggak sih, enggak volumizing sih, ini kayak emang ukuran bulu mata asli aku aja emang segini jumlahnya, cuman kelihatan lebih panjang gitu. Warnanya sih sama-sama hitam yang pekat gitu. Kalau untuk makeover itu dia volumizing iya, lengtheningnya enggak seberapa, tapi kelebihannya itu adalah dia enggak kelampi sama sekali. Ini aku pakai ini lebih dari 7 layer kayaknya tadi. Aku mau ngecek aja dia kelampi atau enggak. Enggak kelampi sama sekali, tetap dia kayak jadi terpisah-pisah semua dan memberikan efek volume gitu ya. Oke, kita pijit ya, ini udah kering dua-duanya. Upsi-dupsi, makeoveri. Bulu mata gue nyatu. Sama dua-duanya. Dua-duanya sama-sama smudging. Kayaknya gue harus istirahat pakai maskara habis ini. Oke, ini sama-sama smudging sih dua-duanya. Udah, kita hapus dulu. The next day. Nah guys, jadi ini sudah 1 hari berlalu. Aku sampai harus break dulu karena kemarin literally mata aku bengkak karena kebanyakan menggunakan maskara. Terus aku juga udah kayak upload foto di Instagram gitu. Dan di foto itu aku nggak ngasih tahu maskara-maskara apa aja yang aku pakai. Aku cuma kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang uniknya itu pada saat aku suruh vote, ternyata pemenangnya dengan voting terbanyak yang kayak jauh banget bedanya dibanding yang lain itu adalah yang memang aku juga paling suka. Jadi nggak usah pakai panjang lebar lagi. Kita udah menemukan pemenangnya di battle yang pertama kita ini. Langsung aja kita sebutin ya. Oh my god. Jadi langsung aja, pemenangnya dari battle maskara lokal kita part 1 dimenangkan oleh Tara Elfos Dolls Ultra Volumizing Lash Mascara. Congratulations kepada Ertos, tapi ini emang dia sangat komplit sih. Dia volumizing iya, dia lengthening iya, dia juga nggak smudging, dia waterproof juga. Tapi cuma ada satu kekurangannya nih buat aku ya maskara Ertos. Dia susah banget dihapusnya gitu loh. Jadi kadang aku suka kayak please ayo lo pergi dari bulu mata gue. Tapi overall emang si Ertos ini tuh bagus dan aku juga udah nge-review ini berkali-kali. Aku udah ngasih ini 5 star juga dari lumayan lama. Dan emang dari sekian banyak maskara lokal yang aku coba kemarin tuh dari 6, sebenarnya tuh nggak ada yang parah jeleknya gitu sih, nggak ada gitu. Tapi emang Ertos ini lebih unggul karena ada beberapa poin plus yang ada di Ertos yang nggak ada di maskara yang lain. Dan yang lucunya itu bener-bener kok bisa dari hasil foto ini itu tuh emang orang juga melihat yang paling bagus itu sih nomor 3, yaitu ya Ertos gitu, dengan hasil voting terbanyak. Urutan kedua favorit pemirsa dari based on appearance-nya dengan hasil 31.558 itu dimenangkan oleh Mizu. Congratulations kepada Mizu, dan ini juga salah satu yang emang aku
sekarang kenapa dia nggak jadi juara satu kalau dibanding Ertos, karena dia agak lebih cair gitu kan, seperti yang kalian lihat kemarin ya, dia agak lebih cair, jadi untuk nge-build up-nya itu lebih effort dibanding yang Ertos. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini berlayer-layer, itu kalian harus nunggu kayak minimal sampai dia tuh udah agak mengering gitu, karena dia teksturnya tuh basah banget, tapi emang dia sangat terlihat indah sih. Maksudnya kayak volumizing, lengthening, dan warnanya tuh sebenarnya lebih pekat dari Ertos. Kekurangannya dia tuh cuman dia tuh terlalu cair, jadi agak lebih riskan untuk digunakan, kayak lebih tricky untuk digunakan. Nah, nih hasil vote-nya nih di sini tuh nomor 4 voting terbanyak setelah Ertos. Yang juara 3 itu adalah congratulations kepada Makeover. Nah, jadi kalau untuk yang Makeover ini kelebihannya itu emang dia paling nggak bikin spidery gitu loh. Dia paling stabil. Jadi walaupun dipakai udah berlayer-layer, bulu mata itu masih tetap terpisah dengan rapih. Jadi kenapa nih si Makeover ini, kalau aku baca dari komen-komen orang juga, orang tuh ngeliat di nomor 5 itu kayak nggak kelihatan too much, tapi kelihatan rapih gitu. Semuanya tersusun dengan rapih bulu mata aku. Jadi makanya aku tuh sampai ngakak karena hasil votingnya itu tuh emang sesuai banget sama yang aku rasain gitu. Jadi kayak lah kok sama sih, kok kayak gini caranya gue nggak usah capek-capek mikir, karena hasil voting kita sehati banget gitu. Oke, jadi ini 3 terbaik dari battle maskara kita yang sekarang. Cuman kalau aku pribadi sih aku akan pilih Ertos gitu, karena dia udah mencakup semuanya dan dia yang paling gak smudging, walaupun emang jujur ngapusnya tuh susah gitu aja sih dari aku. Nah, kalau untuk Mizu atau Makeover ini tergantung preference kalian. Kalian mau bulu mata kalian tuh yang lebih rapi, kayak volume gitu tapi nggak terlalu panjang. Kalau kalian suka yang kayak gitu dengan keunggulan dia nggak akan bikin bulu mata kalian menggumpal sama sekali, berarti kalian cocok pakai Makeover. Dia kayak lebih santai gitu hasil akhirnya. Tapi kalau kalian mau bulu mata kalian tuh ekstra dan kalian tuh kayak gak apa-apa gue agak sedikit effort pada saat make karena teksturnya dia cair banget, tapi bulu mata kalian akan kelihatan hitam, pekat, volume, panjang, kalian bisa pakai yang Mizu gitu. Jadi sebenarnya kalau antara dua ini aku tuh nggak bisa milih banget yang mana yang di posisi kedua, karena ini kayak 50-50 banget gitu loh, ada kelebihan ada kekurangannya yang di level yang sama gitu teman-teman. Dan di next battle masih ada banyak lagi maskara lokal lainnya yang nanti di akhir aku akan battlein lagi si pemenang di part 2 kita dengan Ertos. Kita lihat mana yang lebih menang di antara pemenang-pemenang. Oke teman-teman, mari kita tutup aja videonya. Dan kalian juga bisa bantu komen di bawah maskara apa lagi yang aku belum beli, takutnya nanti ada yang ke skip belum aku beli. Oke, bye bye.